Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Putri di channel Keluarga Sehat Bergizi. Di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman dan informasi mengenai kehamilan pertamaku. Simak videonya sampai habis ya. Nah oke, kita akan berbagi cerita ya tentang kehamilan pertamaku. Nah singkat cerita, pada tanggal 2 September 2018 aku menikah. Nah, di hari pernikahan aku itu, aku menstruasi di hari ketiga atau hari keempat. Menstruasi aku itu sekitar 7-8 hari. Dan selama aku pertama kali menstruasi atau yang di istilah medisnya itu namanya menarche, aku belum pernah mengetahui seluk-beluk lebih dalam lagi tentang menstruasi, permasalahan di dalam menstruasi, bagaimana tanda-tanda kehamilan yang normal, kehamilan yang tidak normal, dan sebagainya. Karena di dalam keluargaku itu selama ini belum ada yang pernah gitu masuk atau terjun di dalam dunia medis. Nah, kemudian singkat cerita pada minggu ketiga aku menikah, aku ngerasa kayak mau datang bulan lagi. Aku kan biasanya kalau mau datang bulan itu kulit berminyak di wajahnya, kemudian ada jerawat, kemudian aku ngeflek. Aku anggap itu sebagai mau datang menstruasi biasa ya teman-teman. Aku tunggu ngefleknya sampai hari ke-5 kok masih ngeflek aja. Sedangkan selama ini kan hari ke-4 atau hari ke-5 aku tuh udah keluar darah banyak gitu. Makin lama badan aku makin lemas. Nah, ternyata ngefleknya itu kayak darah tapi hanya sedikit gitu loh teman-teman, sedikit, dan warnanya itu pink. Nah, kemudian akhirnya aku memberanikan diri untuk tes pack dan ternyata itu hasilnya positif. Nah, kemudian sampai hari ke-10 itu aku kok masih ngeflek terus. Dan pada saat itu akhirnya di hari ke-10 itu aku sama suamiku periksa ke dokter kandungan, ke dokter Orkin di tempat rumah sakit aku kerja. Kemudian aku periksa dan ternyata memang benar aku hamil. Dan diperiksa itu aku sudah minggu keempat. Minggu keempat itu ternyata masih kelihatan kecil banget, kantungnya itu kecil banget. Dan aku disuruh bed rest 3 hari sama dokternya. Bed rest, aku dikasih surat izin tidak masuk. Terus kemudian, tapi aku nggak dikasih obat apapun, cuma dikasih vitamin aja, seperti itu. Nah kemudian karena aku juga awam banget, belum pernah tahu tentang kehamilan itu seperti apa, kalau bermasalah bed restnya itu seperti apa. Jadi aku di rumah itu tidak kerja, tapi aku masih tetap cuci piring, nyuci baju, dan pekerjaan lainnya, nyapu dan segala macam. Ya udah, kemudian memang udah agak berkurang tuh darahnya yang keluar, cuma masih tetap ada ngefleknya itu, walaupun nggak sebanyak yang sebelumnya. Nah, pas hari ketiga aku bed rest, ternyata keluarnya itu makin sedikit, darahnya itu makin sedikit keluarnya. Nah, kemudian aku besoknya masuk kerja seperti biasa, oh ternyata keluar lagi banyak. Nah, darahnya tuh kembali lagi jumlahnya seperti sebelum aku bed rest. Nah, akhirnya besoknya aku sama suamiku memutuskan untuk ke dokter kandungan lagi, periksa ke dokter kandungan lagi. Walaupun sebenarnya dokternya itu ingin aku kembali lagi sekitar 2-4 minggu lagi, karena kalau dilihat dari hasil USG-nya, kantungnya itu masih kecil banget, sangat kecil gitu. Dan itu memang alhamdulillah sudah menempel di dinding rahimnya. Kemudian akhirnya aku periksa ke dokter kandungan lagi dan ternyata itu sudah masuk minggu ke-5. Pada saat itu minggu ke-5, dan pas dilihat kantungnya itu memang udah makin besar banget ya, makin besar, tapi nggak ada isinya, nggak ada janinnya sama sekali, nggak ada jaringannya, benar-benar hanya kantung aja gitu, terlihat di USG-nya. Nah, kemudian pada saat itu aku periksa tanpa suamiku ya, karena suamiku juga di hari kerja, jadi aku periksa sendiri. Kemudian dari hasil dokternya bilang, Mbak, ini
ini udah nggak ada janinnya lagi, cuma kantung aja. Ini harus cepat digugurkan, dibersihkan, kata dokternya. Pada saat itu aku sedih ya, aku nangis. Sabar ya mbak, kata dokternya seperti itu. Sama didampingi dengan bidannya ya, teman aku juga. Terus aku pada saat itu bertanya, apakah saya harus kuret dok? Nah, aku bilang gitu. Terus kata dokternya, enggak kok, ini usia kandungannya masih awal, jadi masih kecil juga, itu bisa dibersihkan kandungannya melalui obat aja, obat pembersih. Nah, pas setelah 4 jam kemudian dari pemberian obat itu, untung aku udah di rumah dan suamiku juga pulang cepat. Itu aku ngerasain sakit, masya Allah, subhanallah, luar biasa sakitnya. Aku juga dikasih obat nyeri. Kalau memang tidak tertahankan nyerinya, aku disuruh minum obat itu. Sejam kemudian setelah dari minum obat nyeri baru agak berkurang, alhamdulillah. Kemudian besoknya ternyata udah nggak sakit lagi karena dikasih obat nyerinya, suruh minumnya 2 kali apa ya kalau nggak salah ingat. Kemudian aku tetap masuk kerja seperti biasa teman-teman, dan aku disuruh kontrol lagi seminggu kemudian. Dan setelah kontrol ternyata masih ada sisa-sisa jaringan yang belum bersih, dan aku diberi obat lagi sampai untuk 2 minggu kemudian, biar untuk membersihkan semua jaringannya. Tapi sampai hampir 1 bulan aku tuh keluar darah terus. Kok ini udah obatnya udah habis tapi masih keluar darah, ini kenapa? Akhirnya aku periksa ke dokter. Ternyata pas di dokter kandungan aku yang di rumah sakit aku itu bilang udah bersih, tapi masih aja aku tunggu 1 minggu kemudian kok masih keluar lagi, kenapa ini, katanya gitu. Akhirnya aku second opinion, aku ke dokter kandungan lain di rumah sakit lain, dan ternyata aku untuk pertama kalinya diperiksa lewat ini ya, transvagina ya, USG transvagina. Alatnya dimasukkan ke dalam lubang vagina sehingga lebih dekat ngelihatnya dan lebih jelas. Dan ternyata masih ada loh sisa-sisa sisa-sisa jaringannya. Dan aku pada saat itu dikasih obat untuk diminumnya untuk membersihkan jaringan, lebih tinggi dosisnya agar lebih cepat proses membersihkan jaringannya. Karena kata dokternya kalau terlalu lama ini belum bersih juga, itu harus sisanya dikuret seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah dalam waktu seminggu itu sudah tidak keluar darah lagi, aku udah nggak keluar darah lagi, dan diperiksa ternyata alhamdulillah sudah sudah bersih isi rahimnya seperti itu. Nah, dari cerita aku ini, aku mengalami masalah kehamilan namanya blighted ovum ya teman-teman. Blighted ovum itu bahasa mudahnya adalah hamil kosong, dan penyebabnya itu setelah aku cari tahu dan aku bertanya sama dokter kandungan, aku belajar sana sini, termasuk salah satunya adalah dari Instagramnya Dr. Yasin Bintang. Blighted ovum itu penyebabnya salah satunya adalah kromosom yang tidak baik, gen yang tidak kromosom yang kurang baik kualitasnya dari kromosom X atau kromosom Y yang pada saat itu bergabung membentuk janinnya. Dan kualitasnya itu dipengaruhi oleh banyak hal, oleh makanan, oleh paparan polusi dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa mengontrol itu. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, memang semua itu harus didasari oleh ilmu. Kita harus banyak mencari ilmu terlebih dahulu untuk mempersiapkan segalanya. Dan yang kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman selama kehamilan itu periksa ke satu dokter dan ada satu masalah yang ditemukan yang tidak baik hasilnya, teman-teman itu sebaiknya second opinion atau third opinion ke dokter lainnya, karena kita kan tidak tahu ya, namanya ada human error atau error dari alat USG-nya dan lain sebagainya. Seharusnya aku pada saat itu merasa menyesal. Seharusnya aku second opinion dulu loh, baru aku langsung mau terima
terapi obat penggugur kandungan itu. Seharusnya aku periksa dulu ke dokter kandungan yang lainnya apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, itulah singkat cerita tentang pengalaman pribadi aku tentang kehamilan pertama aku, yang mudah-mudahan itu dapat menjadi pelajaran untuk. Terima kasih teman-teman sudah simak video aku sampai habis, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video kita selanjutnya ya. Tunggu video aku tentang kehamilan keduaku serta tentang program hamil yang aku lalui. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan komen sebanyak-banyaknya di video aku yang ini atau DM melalui Instagram aku di Setiawan Indriani Putri. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Salam keluarga sehat bergizi.